A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadanal ladzi unzila fihi Qur'anu hudal linnasi wal bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkum syahra falyasub. Wa man kana maridan aw ala safari fa'iddatum min ayyami ukhra. Mang Adang, Apa sih? berisik. Orang lagi lihat lucu-lucu ya tuh. Orang lagi ngaji nih, lagi ngaji. Ya iya tahu lagi ngaji. Dari Ini tadi lihat tuh, lagi lucu, ngaji kan bukannya. Tuh mukanya lihat tuh. Enggak, itu Lihatnya. mah enggak lucu. Orang lagi ngaji kayak gini berisik juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Salam. Apa kabar? Alhamdulillah. Ada apa nih rame-rame? Ya, Ini nih Tadi Mang saya Adang lewat Pak dengannya. Ustadz. orang lagi lihat Emang video ngeributin lucu-lucu. apa? Ini nih lihat video lucu, Pak Ini saya Ustadz. lagi ngaji Pak Ustadz. Dia tuh berisik. Dan begitulah mengadang. Kita tuh harus menghormati kalau ada orang baca Quran. Iya, tapi kan bisa ngaji malah di belakang tuh di musola no. Di Lah, musola kosong. Emang ngaji harus di musola aja Pak Ustadz? Ya kan di mana aja mengadang. Ya Kalau main ngaji HP mah. juga di mana aja. Masa main HP di musola ngaji di sini? Ya kan lagi Kebalik, ngaji, kan? setidaknya dikecilin volumenya. Udah. Jangan ribet mulu. Ini kan bulan suci Ramadan. Itu nggak baik kalau kita ribut. Iya ini nih Pak Ustadz. Harusnya itu di bulan Ramadan itu harus yang lebih baik. Tuh. Yang ribut aja lah. Nggak baik nanti itu. Harusnya kan diisi dengan ini ya Pak Ustadz. Tuh, masih aja tuh, liatin. Lucu kan Pak Ustadz tuh lihat tuh. Ya kan? Tuh, masih aja di... Mukanya lucu tuh. Mengadang. Ya kan tuh. Udah, ya. Eh, Coba diisilah bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang lebih baik. Masa itu nonton kayak gituan aja bulan Ramadan? Tahu. gimana lagi Pak Ustadz Tuh mengisi contohin tuh, Bo Erin baca Quran. mengisi ini Pak Ustadz mengisi nunggu sahur. Ya nunggu sahur itu coba sih diisilah kok yang lebih bermanfaat. Sayang kan di bulan Ramadan ini. Tuh. Apalagi ini malam apa Pak Ustadz? Ini malam Nuzulul Quran. Tuh, iya benar. Nuzulul Quran tuh apa sih Pak Ustadz? Nuzulul Quran itu peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 17 Ramadan melalui malaikat Jibril. Di saat itu Rasulullah berada di Gua Hiro di Mekah, di Jabal Nur. Jaraknya tuh di Mekah sama Gua Hiro itu sekitar 6 kilo. Lumayan jauh. Itu Jalan lagi gitu Pak Ustadz ya. berkholat di situ. Iya. Jalan ya. Di jalan gitu. Jadi apalagi di sini kita bulan Ramadan ini gitu kan, makanya jangan disia-siakan. Kesempatan terbaik kita masih diberikan panjang umur, bisa ketemu lagi sama Ramadan. Diisilah Lailatul Quran itu. Emang Gitu. Nuzulul Quran itu harus ya Pak Ustadz? Harus apa Ya maksudnya? maksudnya harus ngaji Keutamaannya gitu apa Pak ya. Ustadz? Gitu. Keutamaan di Iya, Nuzulul kan Quran. keutamaannya Nuzulul Quran itu bahwa kita itu harus benar-benar mencintai Al-Quran. Kita peringati Nuzulul Quran itu karena kita cuma mengingat peristiwa terjadinya Al-Quran diturunkan pertama kali. Gitu. Kelebihannya kita Nuzulul Quran karena Al-Quran itu menjadikan satu untuk pedoman hidup kita, begitu. Dan kita harus mempelajarinya, membacanya. Jadi harus kita mengerti maknanya agar di mana Al-Quran itu nanti benar-benar menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Kalau belum bisa gimana? Belum bisa baca Quran Pak Ustadz? Misalnya bacanya terbata-bata atau bahasanya ini apa? Ngajinya belum bisa ngaji lah. Ya kan kita kan belajar dulu, makanya kata Rasulullah juga sebaik-baiknya orang itu kan yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kita belajar dulu gitu tuh. Kalau kita sudah belajar baca Al-Quran tapi masih belum
mahir baca Al-Quran terbata-bata, ya boleh-boleh saja. Jadi nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa, gitu kan. Walaupun maksudnya baru suratnya baru ikro gitu belajar. Iya, belajar. Itu nggak apa-apa, tetap mendapatkan pahala. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Walaupun memang mungkin pahalanya itu berbeda dengan yang sudah mahir, yang sudah fasih bacanya. Oh iya iya. Pak Ustadz, kalau misalnya Asbabun Nuzul itu peristiwa apa sih? Terus kenapa harus ada di bulan Ramadan ini? Cuma di bulan Ramadan aja kah? Iya, nuzulul Quran itu sebabnya apa? Ya, karena kalau Rasulullah turunnya itu itu ya akan berkholwat di situ. Berkholwatnya itu pas lagi bulan Ramadan. Ya, pas malam itu tanggal 17 bulan Ramadan tahun 610 Masehi. Berkholwat di situ. Terus datanglah ke malaikat Jibril. Itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Undang. Kalau ayat yang diturunin pertamanya apa Pak Ustadz? Surat Al-Alaq. Al-Alaq. Iya, Surat pertama itu. surat pertama yang diturunkan itu surat Al-Alaq. Tahu nggak? Ayat 1 sampai ayat 5. Bil falak itu bukan. Bukan itu. Salah. Kan Al-Alaq tadi katanya. Ah, Kan ada surat Al-Alaq, ada surat Al-Falaq. tuh Kalau itu tadi itu surat Al-Falaq. Al-Falaq Gimana itu sih mah ada gimana ini? sih? Ada Al-Alaq. Ini tuh Al-Alaq. Bil falak. Iya, Al-Alaq tuh. Artinya juga beda ya Pak Ustadz? Iya. Apa coba? Nggak Gua tahu baca saya. Bandung. Saya makanya aja Pak Bu Ustadz. Erin baca bisa nggak surat Al-Alaq? Apa coba? Al-Alaq itu tuh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal. Bukan ikro itu. Iya. Ih, Surat itu Ikro, namanya Ikro surat itu Al-Alaq. bacaan iya. artinya. Surat Gimana? Al-Alaq gitu. Dan ayat pertamanya itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan Ikro yang alif batas, bukan. Bukan. Itulah surat yang pertama diturunkan. Cuma sampai 5 ayat. Itu. Habis itu surat apa lagi Pak Ustadz? Terus surat banyak lah. Setelah itu surat Ayyuhal Muddatsir. Itu kan. Itu sejarahnya luar biasa lah itu. Rasulullah itu gemeteran ketika berayat itu. Pulang ke rumah Siti Khadijah, itu gemetar sampai diselimuti oleh Siti Khadijah gitu. Meriang ya. Meriang. Kalau bahasa kitanya mah ya. Meriang gitu. Iya meriang ya. Apa meriam? Meriang merindukan kasih sayang. Iya. Bisa aja memang ada. Iya. Itu. Nah, Pak Ustadz, kalau Iya. misalnya kan itu kan Ikro. Terus perintah utamanya itu yang sering kita baca malah kayak status mantan gitu-gitu. Itu benar nggak sih? Itu nggak benar. Ini memang ada yang suka begitu ya, Ampan ya? Iya, itu makanya tadi juga saya lagi ngaji, dia malah liatin TikTok yang kata lucu-lucu gitu, terus kayak gitu. Iya Pak Ustadz, kan daripada yang enggak terus tuh kan Tuh keluar kan? lagi tuh. Emang sengaja. Ya emang kan daripada bengong gitu Pak Ustadz. Jadi ya udahlah nonton ini. Nah justru itu jangan kebanyakan buka-buka chat. Lebih baik kita itu yang lebih bermanfaat. Salah satunya itu baca Al-Quran. Masa buka-buka itu aja. Iya. Ya coba yang lebih lah baca Quran. Ustadz, Lah saya makan, belajar Oh iya, baca makasih, Al-Quran. makasih. Masya Allah, luar Ini biasa bekas ini Hah? kayaknya, bekas buat buka ya. Berbuka. Mana ada? Ini tadi ya? Tadi baru Iya. beli Pak Ustadz ini. Masya Allah. Nah, Pak Ustadz doang yang dikasih, gua nggak dikasih. Ih, Nih, beli gimana sendiri gimana lah. nih? Iya. Ini dikasih. Ada dia mah ngambil sendiri, biasanya juga Pak Ustadz, dia mah kesini juga. Jadi itu Ramadan nih, 11 suci Ramadan ini cobalah isi itu baca Al-Quran, perbanyakin baca Al-Quran. Itu kan? Karena memang tadi itu keutamaannya kita nuzul Quran itu agar kita itu selalu baca Al-Quran. Itu. Bukan baca status atau Bukan baca status. itu baca WA mantan apalagi nggak boleh Mas Ren itu Mas Ya, Adam. belum ini belum move on kalau kata anak sekarang mah. Move on, sosok Iya. anak sekarang. Iya, belum move on jadi masih lihat-lihat aja Pak Ustadz. Lihat-lihat apa? Lihat-lihat ini HP. Tuh, nanti masih diliatin aja tuh Pak HP Ustadz kan. lagi, HP Apa lagi. lagi? Ya berarti nanti saya belajar baca Al-Quran Pak Ustadz. Nggak apa-apa, kalau udah gede nggak apa-apa belajar. Nggak Dari- apa-apa.
dari Iqra 3. Iya. Dari Iqra 3 mau Iqra 1 juga nggak apa-apa itu. Iya. Itu Iqra belajar. 3. Karena belajar itu sepanjang hayat. Oh iya. Nggak ada batasan. Takut yang malu Pak Ustaz gitu. Ya kalau malu mana berdua aja. Belajar. Berdua sama dia. Enggak lah. Ya sama saya lah. Kalau urusannya kalau belajar sama Moyane beda lagi urusannya nanti itu. Diminum dulu Pak Ustadz, diminum Oh Pak iya Ustadz. ya, makasih. Mana, Makasih. Pok? Minum saya. Makanan gimana nih? Udah dia iya. mah ambil sendiri, Udah, biasanya bismillah. juga. Nikmat sekali, Masya Allah ini nih, luar biasa nih. Sehat pokoknya nih, kalau lima sehat ya. Ngapain Ustadz itu? Mang Adang? Si Ahmad lewat no. Si Ay. Ahmad no. Mad, mana? Ih, Ahmad, Pak. Teman main waktu kecil. Oh, teman kecil. Iya. Sombong sekarang mah. Sekarang sombong. Iya, sementang-mentang udah bisnis kelapa. Oh, bisnis kelapa sekarang. berarti Nah, kalau itu mau es kemana itu? itu? Hah? Itu mau kemana? Bisnis dia itu, makanya udah saya kasih tahu Mad, ini mau bulan puasa. Lah, Jangan usaha terus, kata dia buat beli baju lebaran. justru kalau bulan puasa itu usaha tuh itu laris manis, es Ya kan kelapa jangan sampai apalagi. malam-malam juga. Iya, emang ada aturannya. Biasanya kan kalau bulan puasa itu ya ramenya malam. Oh, kelapa. Apalagi Iya, pas buka puasa. maksudnya biar jangan sampai malam-malam gitu Pak Ustadz, inget waktu gitu. Oh iya begitu, seharusnya begitu. Ingat Saya waktu. emang kasih tahu doang. Apalagi kan di bulan suci Ramadan, pergunakan waktu untuk yang lebih untuk Itu. mendekatkan diri kepada Allah. Harus Cuma saya ngaji begini gitu. nih, faktanya begini tuh Mang Adang. Apa tuh Pak Ustadz? Kalau bukan bulan Ramadan itu, banyak orang itu nggak berdagang nanti ya. Tapi kalau bulan suci Ramadan banyak yang dagang. Nah, ya itu. Itu Barokah, apa namanya? Iya, Barokah. berkah. Berkah ya, berkah Berkah. Ramadan. Ya. Cuma kalau menurut saya itu kebalik gitu. Kebaliknya, Kebaliknya kalau di bulan lain mah biasa aja, itu kan? kalau di Enggak. bulan Ramadan mah rame ya. Kalau bulan Ramadan pada dagang, yang biasa nggak dagang juga dagang, gitu kan? Padahal di bulan suci Ramadan itu bulan yang khusus memang untuk akhirat sebenarnya. Iya kan? Oh, salah satunya membaca Al-Quran kan Pak Satunya Ustadz? baca Al-Quran, bukan untuk sibuk dengan urusan duniawi. Kalau untuk urusan duniawi itu sudah yang 11 bulan itu. Ini materi dari saya Ahmad, saya tegur, Mad. Gitu. Iya. Pak Ustadz, katanya kalau apa turunnya itu Al-Quran itu enggak sekaligus Pak Ustadz ya? Iya benar. Setengah-setengah. Bagaimana? Setengah-setengah itu? Itu Iya, Setengah ayat, bertahap. setengah. Iya, maksudnya berangsur-angsur. Oh, Sebenarnya gini, kalau Setengah turunnya ayat. Al-Quran itu pertama itu sekaligus. Ya, sekaligus itu dari Lauhil Mahfud di Baitul Izzah, langit dunia. Langit yang pertama. langit yang pertama. Nah, kemudian setelah itu baru diturunkan kepada Rasulullah itu bertahap, berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kejadian itu. Jadi bertahap tuh. Kenapa Pak Ustadz tuh bertahap tuh? Nggak sekaligus gitu biar cepet gitu Pak Ustadz Enggak kan jadinya. kalau sekaligus nanti bingung nanti. Iya. Iya kan? Kalau sekaligus bingung. Iya. Jadi kenapa bertahap, Iya. berangsur, ya, dikit demi sedikit, bahkan sampai 23 tahun itu. 23 tahun berarti Iya, seumuran sama 23 saya. tahun. Iya. Seumuran sama saya. Jadi Seumuran pertama saya. Rasulullah menerima wahyu atau turunnya Al-Quran itu usia 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun. Turun Al-Qur'annya pas 23 tahun. 23 berarti 63 63 tahun. Nah, 63 tahun kan usia Rasulullah. Jadi Rasulullah wafat itu usianya 63 tahun. Jadi Rasulullah itu menerima wahyu dari Allah itu selama 23 tahun. Oh, sesuai turunnya Al-Quran itu ya, Iya. yang bertahap itu ya. Bertahap itu. Kenapa bertahap? Kenapa aku berangsur-angsur? Karena demi untuk menguatkan keimanan, menguatkan ketabahan kesamaan kepada umat, gitu. Dan supaya Rasulullah itu menyampaikan ayat, menyampaikan wahyu dari Allah itu kepada umatnya agar sistematis,
sesuai dengan konteksnya, biar untuk menghilangkan kesalahpahaman segala macam. Coba contoh nih Mang Adang nih, kalau sekaligus nih, tuh, mana dulu nih apa dulu, gak gitu kan nanti kalang kabut nih hukum gimana itu, makanya bertahap. Makanya salah satunya itu jadi sesuai konteksnya, kejadian yang pada saat itu, gitu. Kalau bacanya itu ada waktu-waktunya nggak sih Pak Ustadz? Maksudnya kita baca Quran itu, Al-Quran itu ada waktunya yang baik itu di waktu kapan, itu ada nggak sih? Ada. Memang kita baca Al-Quran itu kapan saja, gitu kan. Mau siang, mau malam, mau pagi, mau sore, terserah. Gitu. Di tempatnya dimanapun juga. Yang penting jangan di kamar mandi loh, Pak Adang. Ini Mang Adang kok di kamar mandi baca Quran, itu nggak boleh ya? itu. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu menghina kalam Allah, nggak boleh. Ya. Kalau di kamar mandi itu nggak boleh tuh. Kalau di tempat lain boleh. Waktunya misalnya waktu subuh atau ada nggak sih? Ada baca Quran di waktu yang paling utama. Salah satunya adalah setelah sholat subuh di awal pagi. Jadi di awal pagi, kemudian waktu di antara maghrib dan isya. Maghrib dan isya. Oh, iya. Kalau di kampung mah tadarus. Ya tadarus. Gitu, ya. Makanya tuh orang dulu tuh kalau anak-anak ngaji tuh tadarus habis maghrib. Iya. Karena itu salah satu waktu yang utama, yang terbaik untuk baca Al-Quran. Kemudian kita mau tidur. Kemudian di malam hari itu 1/3 malam itu terakhir tuh. Malam. Iya kan? Makanya kata Rasulullah, apa kata Allah kan? Kumilail. Gitu kan. Bangunlah di malam. Kalau misalnya Kemudian bacanya tartila itu jadi baca Quran dengan tartil. Di 1/3 malam itu lebih. Kalau misalnya bacanya di HP gimana Pak Ustadz? Boleh nggak? Baca di HP? Boleh baca di HP. Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja baca di HP. Gitu kan? Oh iya. Yang Ada nggak Bang Adang ini? Ada. Karena tadi tuh kan ada di HP. Ada nggak? Aplikasi Ada, Al-Quran. Ustaz. Nah, daripada tadi lihat TikTok, lihat yang enggak. Tuh. Mendingan Mana ya? baca Al-Quran. Ada tuh. Muslim. Nah, itu Nah, ada. Tapi Ada. kenapa yang dibuka yang TikTok aja? Kadang-kadang. Buka saya kadang-kadang. kadang-kadang. Bener memang kadang-kadang. Enggak, Pak Ustadz udah sedep kesini juga latin itu doang Ya Instagram. kan nggak kelihatan TikTok, di rumah tuh. Nanti saya malam tuh bangun. Ah, Baru ngeles. gitu. Ngeles ini. Iya. Emang. Kalau bacanya belum tartil, gimana tuh Pak Ustadz? Boleh aja. Ya kan maksudnya panjang pendeknya gitu enggak. Iya, terus kalau nggak ngerti maknanya gimana Pak Ustadz? Iya katanya ada yang gini juga Pak Ustadz. Gimana? Jadi ngaji itu harus tahu artinya gitu, biar kita lebih meresapi gitu. Kadang kan kita ya susah nggak ngerti artinya gitu, cuman sekedar ngaji doang Pak Ustadz gimana? Iya. Ya boleh saja kita baca Al-Quran belum tahu maknanya, tetap dapat pahala, mengandang. Tetap dapat pahala. Pahala ya. Iya, daripada kita lihat konten-konten yang enggak, lebih baik kita baca Al-Quran walaupun kita belum tahu maknanya, tetap dapat pahala. Pak Ustadz, tadi kan kata Pak Ustadz kan kalau Al-Quran itu kan bertahap ya. Iya. Terus itu harus ada confirm gitu. Nah itu ada kayak kode-kode gitu nggak sih kan kalau di HP itu? Emangnya di HP ada. Kode Iya, OTP bilangnya gitu-gitu Enggak kan. ada. Wah, ngaco ini kadang-kadang Nggak nih, ada. Ko Erin mah kadang-kadang Pak Ustadz gitu. Kebanyakan itu, Apa? kebanyakan nonton drakor kayak gitu. Iya, kayak begini nih. Efeknya kayak gini. Iya. Nih. Enggak ada gitu. Tuh. Kalau misalnya nggak berarti nggak ada Pak Ustadz. Harus Nggak, ada nggak. confirm Nggak ada gitu-gitu. confirm, nggak ada. Terus gimana caranya Rasulullah tahu kalau itu tuh bakal turun Al-Quran? Maksudnya Pas gimana? turun ayat itu, ayat pertama. Gimana caranya? Maksudnya bisa tahu gitu tuh kalau bakal ada turun gitu. Maksudnya setiap mau turun ayat Al-Quran, apa maksudnya Nabi Muhammad ini ada ada tanda-tandanya kejadian Kak. dulu. Ada kejadian dulu. Nah, ketika umpamanya kejadian ini belum bisa disimpulkan oleh Rasulullah, maka Rasulullah mengadu kepada Allah. Gitu.
baru. Iya, turun ayat nanti ini. diturunkan ayat ini gitu. Makanya setiap ayat itu kalau kata kita mah apa ya, judulnya beda-beda Pak Ustaz. Ya, judulnya beda-beda. Itu sesuai kejadian sesuai ya. konteksnya, kejadian yang Sesuai pas dengan dialami kejadian. saat itu. Makanya ada sebutnya asbabun nuzul gitu. Sebab turunnya ayat ini apa sih? Kenapa sih gitu. Gitu Mang Adang. Jadi tidak sembarangan ya. Tidak Jadi sembarangan. Jadi setiap bacaan itu ada artinya dan maknanya ya Pak Ustaz ya. Sesuai yang pernah dialami Nabi Muhammad berarti. Muhammad. Gitu. Kalau saya lihat di HP gitu, ada surat Makkiyah sama Madaniyah, itu apa sih maksudnya Pak Ustadz, bedanya apa? Iya, Bedanya gini. Kalau surat Makkiyah itu ialah diturunkannya di Mekah. Ayat itu. Makkah, Ya, Madinah, Makkiyah. Makkah itu wilayah Mekah. Oh. Jadi turun yang ayat tersebut diturunkan Di Mekah. di Mekah. Oh. Makanya Makkiyah gitu. Kalau Madaniyah itu ayatnya diturunkan ketika Rasulullah ada di Madinah gitu. Makanya ada perbedaannya di ayat itu kan, kalau di Mekah itu biasanya Iya, ada awal ciri-cirinya. ayat itu biasanya diawali ya ayuhannas gitu. Itu Hai manusia. ya, itu Manusia. biasanya surat Makkiyah. Iya, artinya Pak Ustaz ya. Iya, wahai manusia. Tuh, tahu Tapi gua kalau mana. ayat itu diawali ya ayyuhalladzina amanu, itu biasanya surat Madaniyah di Oh, itu Madinah. ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu. Oh, ya, Perbedaannya. apa tadi? Makkiyah. Makkiyah. Kalau Madaniyah. Makkiyah itu ya di Mekah, Di kalau Mekah, Maidah di Madinah. di Madinah. Oh, itu panjang-panjang, berarti perbedaannya selain itu apa, panjang, pendek, atau gimana Pak Ustadz? Maksudnya apa? Kan kalau misalnya Makkiyah suratnya kan pendek, nah Madaniyah kan panjang, kayak gitu Enggak. sih? Enggak. Hmm. Enggak jadi satu ukuran. Masalah suratnya panjang ataupun pendek, enggak. Gitu. Kenapa? Kan kata orang-orang surat Madaniyah itu panjang-panjang Pak Ustadz, dari satu ayat ke ayat lain, panjang-panjang gitu-gitu. Itu kenapa sih Pak Ustadz kayak gitu? Karena memang surat yang panjang itu ketika di Madinah itu kan itu sudah banyak orang yang masuk Islam. Ya. Udah orang masuk Islam, sudah banyak yang beriman sehingga sudah kuat, sehingga kejadian seperti itu. Oke deh Pak Ustaz, nanti saya belajar lah. Belajar Oh, apa? belajar. Belajar ngaji ya. Iya. Bayar dong. nggak sih Pak Iya, Ustadz tuh, kalau Bang. belajar ngaji sama Pak Ustadz? Iya. Enggak, pokoknya mah gratis. Ya, udah. Gratis. Ya udah. Itu nanti saya tuh bangga ya kalau ada orang yang mau belajar. Tuh. Saya bangga sekali gitu. Ya. Emang beli di mana nih? Tadi di sana ada yang beli takjil. Beli apa dikasih? Kasih. Kan kan? dulu. Iya. Enak nih tuh. Lebih lagi. Di batuk guys. Sirup mat. Ini Pok ini yang bikin. Dikasih tadi sama tetangga, ada lagi. Dia emang nggak bisa masak apa-apa. Masa sih? Iya, paling banter juga dia mah. Sahur aja tiap malam mie rebus aja. Nih nggak apa-apa Pak Ustadz, emang kan nggak ada ketentuannya kan? Quran nih. Yang penting sahur. Kan. Kalau dulu makan dulu. Makanya saya nungguin Pak Ustaz habis. Terus saya mau nanya. Besok-besok mah kolak apa? Kolak. Wih, apaan tuh? Nah, kolak. Besok mah kolak apa, Pok? Kolak. Jangan lupa kolak ya. Besok mah kolak, Pak Ustaz ya. Iya, kolak. Berarti Pak Ustaz mampir lagi kalau ada kolak mah. Insyaallah. Tenang, nanti ada timun suri Pak Ustadz, kan banyak timun suri tuh kalau misalnya bulan puasa. Pak Ustaz nih. Ambil aja. Kuairin mah baik. Ini dari tadi tuh rumah Adang. Hah? Orang saya udah kayak gini. Iya. Iya. Minum aja. Emang Kuairin mah baik. lanjut, Bisa Mang Adang. dibayar. Hah? Baik Kuairin mah. Bayar. Sama Pak Ustaz yang perhitungan. Kan tadi udah dikasih ilmu sama Pak Ustaz. Gue mah nggak perhitungan sama Pak Ustadz, gue Ini mah kan hitungan beda sama lagi. lu. Ini kan dari warung, dagangan yang dibayar lah. Jualan ya mah. Iya. Lagi udah ngomong dia. Iya. Ih, nggak boleh ngomongin orang. Iya. Lagi Itu Pak Ustaz puasa. kemarin juga ngomongin orang di depannya itu nggak apa-apa. Kecuali ngomongin orangnya nggak ada, Pak Ustaz ya. Tapi kan bisik-bisik nggak boleh. Pak Ustaz kemarin tuh maksudnya apa? Iya kalau Yang pertama bisik-bisik. kemarin mampir ke sini,
Kalau ngomongin orang-orangnya ada itu bukan ngomongin. Allah. Apa namanya? Ngejek. Bukan. Ngejek kalau nggak ada orangnya, kalau ada orangnya ngejek itu namanya. Iya kan? Jadi Pak Ustadz apa tuh? Ya. Dari apa tadi? Dari tadi Hikmahnya. hikmah dari peristiwa Iya. nuzul Quran Pak Ustadz. Jadi kan kita ngobrolin nuzul Quran tuh. Hikmahnya apa Pak Hikmahnya apa Ustadz sih? dari peristiwa itu? Buat warga, bukan buat warga, buat umat muslim di seluruh dunia gitu. Ya kan itu kan seluruh dunia ya. Hikmahnya pertama bahwa Al-Quran itu menjadi petunjuk, gitu. Menjadi petunjuk umat manusia ke jalan yang baik, ke jalan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus Al-Quran itu menjadikan satu kasih sayang. Makanya kan Al-Quran itu mengajarkan kehidupan kita itu harus saling mengasihi. Hidup kita itu sehari-hari harus saling harmonis, harus bersatu gitu tuh. Jangan ribut mulu. Sebenarnya nggak ribut saya sama dia sama Ustad. Berselisih paham aja Pak Ustadz Iya. ini mah. Cuma kadang suka gemes aja gitu. Iya, Ih. ya itu. Selisih paham Iya, itu najong timbulnya kan banget. berantem gitu kan. Itu Al-Quran itu hikmahnya salah satunya itu adalah mengajarkan kita kasih sayang. Dan dalam hidup kita itu harus harmonis, harus bersatu. Iya, iya. Itu. Pak Ustadz nih kan, kayak saya nih kan, saya anak zaman sekarang gitu kan. Iya. Bagaimana ada cara anak zaman sekarang kayak saya nih, Pak Ustadz nih biar cinta Al-Quran tuh seperti gimana tuh caranya Pak Ustadz? Biar ibarat kata nih ya, ibarat kata nih Pak Ustadz ya. Zaman sekarang kan nih kemajuan teknologi nih, gimana biar nggak tergerus teknologi gitu Pak Ustadz. Iya. Biar pada Gampang, buang aja HP-nya. Ya, ya tuh. nggak bisa gitu Pak Ustadz. Nanti kan Dibuang. gimana? Ini kan komunikasi. Iya. Kan kalau masih ada, tetap aja nanti. Cara yang lain lah, cara yang lain jangan kayak itu Oh, cara ekstrim yang gitu mah. lain. Iya Pak Ustadz. Masa dibuang? Masa udah beli Iya. mahal-mahal Itu ya? bercanda, madang bercanda. Dibuang. Ya. Udah beli mahal-mahal Jadi apa kita harus dibuang? komitmen, kita harus komitmen kepada diri kita sendiri. Bahwa untuk menghindari hal itu, maka kita harus prioritas. Prioritas kan Al-Quran itu. Iya. Gitu. Terus kita tanamkan rasa cinta kepada Al-Quran. Pelajari Al-Quran. Serta itu kandungan-kandungan Al-Quran. Biar nanti kalau sudah di hati, nah apapun yang ada itu akan terkendali. Nggak terkecoh dengan yang ada seperti itu. Sebenarnya kita itu belum cinta gitu. Makanya upayakan bagaimana untuk menumbuhkan kita cinta kepada Al-Quran. Sehingga di zaman sekarang teknologi medsos segala macam hal itu, jadi kita tuh nggak terpengaruh. Karena kita sudah ada cinta kepada Al-Quran. Jadi maunya tuh Al-Quran. Salah satunya di aplikasi perbanyakin tuh. Makanya kliknya itu yang Al-Quran aja. Nah, ini mah yang ketawa-ketawa aja kliknya. Jadi nggak apa-apa Pak Ustadz ya, walaupun kita masih terbata-bata gitu Pak Ustadz. Ya baca Al-Quran itu nggak apa-apa Pak Ustadz ya. Nggak apa-apa, Iya. nggak apa-apa. Ya maksudnya ya buat teman-teman yang lain gitu kan takutnya malu gitu kan baca Al-Qurannya belum lancar dan masih terbata-bata gitu Pak Ustadz. Iya, jangan malu. Tidak, pahalanya tinggal potong. Ini mah terbata-bata nih, kita potong aja pahalanya gitu. Nggak bisa. Siapa tahu takutnya karena Dipotong ini udah malah kayak harga Iya, sembako aja maksudnya gini, dipotong. walaupun kita baca Quran terbata-bata tetap mendapat pahala. Bahkan saya ingat ada sebuah hadis nih. Jadi orang yang baca Quran mahir, maka dia beserta malaikat yang mulia. Orang yang baca Al-Qur'annya belum mahir, masih terbata-bata, maka dia tetap mendapatkan pahala, bahkan 2 pahala. Mendapat 2 pahala. kok jadi 2 pahala Pak Ustadz? 1 pahala membacanya, kedua pahala kesulitannya itu. Luar biasa kan? Iya, iya. Jadi walaupun kita tuh masih terbata-bata baca Quran, tetap baca saja Al-Quran. Yang penting nanti kita mau belajar terus. Ya, tapi dengan syarat
kita niatnya yang baik. Kita baca Al-Qur'annya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cuman baca doang nggak tahu maknanya, Nggak gimana? apa-apa, sama, tetap mendapatkan pahala. Daripada baca settingan dari itu, lebih baik baca Al-Qur'an. Walaupun nggak tahu maknanya, tetap mendapatkan pahala. Walaupun memang mungkin kualitas pahalanya itu berbeda dengan orang yang sudah mengerti maknanya. Karena kalau orang yang mengerti makna itu bisa meresapi apa yang dia baca. Sehingga bacaan Al-Quran itu bisa masuk ke hati kita, ke jiwa kita, bisa membentuk karakter diri kita, Mengamalkannya. bisa untuk mengamalkannya itu. Gitu. Kalau kita baca tapi tidak diamalkan gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa sih, tetap dapat pahala. Cuma lebih penting lagi kita diamalkan. Karena khawatir ada ancaman begini. Kalau orang baca Al-Quran tapi dia tidak mengamalkan apa yang dia baca, maka Quran itu akan melaknat kita. Oh, Gitu. gitu ya. Iya. Melaknatnya Takut bukan juga sekarang kali Pak Ustadz ya? Iya nanti. Oh, jadi makanya itu ya. Kenapa harus bisa tahu maknanya itu Pak Ustaz? Iya, itu. Jadi biar dia bisa mengamalkan ya. Dia bisa mengamalkan. Tapi kan sekarang mah banyak Ustaz ya, apa yang Al-Qur'an yang ada terjemahannya itu ya. Iya. Iya, banyak. Oh, berarti sebaca Al-Quran yang itunya, yang huruf Arabnya sambil baca artinya gitu Pak Ustadz? Artinya itu. Nah, makanya kan sekarang itu zaman digital. Gitu kan? Itu untuk Bentar, Ustaz. Itu bacanya gimana Pak Ustaz? Apa ngaji dulu, terus abis ngaji kita, misalnya nih ngaji nih ya, 1 juz misalnya kayak gitu Ustaz. Iya. Nanti abis itu baru kita baca gitu. Apa gimana sih Pak Ustaz? Iya. Ada caranya nggak? caranya itu kita baca dulu ayat-ayat tersebut ya. Nanti kalau kita sudah umpamanya nih sudah nih. Ya udahlah ubul Qur'annya, nah baru nanti terjemahnya. Jangan begini. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Nggak begitulah. Terus aja baca. Nanti baru kita pelajari terjemah. Takutnya lupa gitu, makanya dibaca Bismillahirrahmanirrahim baru artinya satu Enggak, ayat begitu. artinya. Enggak begitu. Ya, itu nanti itu bisa mengganggu apa sih konsentrasi kita baca Al-Qur'an. Gitu. Ijazah Al-Qur'annya itu hilang nantinya. Kalau membaca itu dengan berhenti-berhenti gitu. Nanti saya ngajinya di toa aja nih kayak gini kan. Iya. Kedengeran biar suara saya karena merdu. Merdu, katanya tadi mas terbata-bata, gimana sih? Terbata-bata ntar nanti kalau udah bisa saya ngaji di toa di musola anak-anak sama anak-anak. Yang ada malah itu lagi orang-orang pada bangun. Iya. Ya nggak apa-apa bangun juga Ustaz ya. Ya, tapi kita kan jangan mengganggu orang lain gitu. Jadi kita harus menghargai orang lain. Walaupun kita tuh baca Quran, kita tuh ibadah kepada Allah, tapi di samping itu kita harus menjaga orang lain, jangan sampai orang lain itu terganggu. Itu ada kasus tuh Pak Ustaz. Iya. Yang dulu itu. Tahu nggak? Yang di sono di Pandeglang gitu. Yang baca Al-Qur'an di Serbu itu ya. Katanya mengganggu katanya. Lu belum lahir kayaknya mah. Karena itu kali kurang merdu suaranya. Iya, makanya kalau baca tuh nanti kita baca sesuai tajwidnya, nanti kandungannya, maknanya. Lebih-lebih tadi itu harus belajar tilawah, ngelagu biar enak gitu. Tartil dulu baru tilawah. Iya, Tilawah baru dulu apa tilawah. tartil dulu? Ustaz? Tartil dulu. Tartil dulu baru Sesuai tilawah. tajwidnya Gitu. dulu. Gitu. Tajwid dulu baru itu ya. Iya, baru tilawah. Nah, tuh, Lebih-lebih teman-teman, itu yang jadi ya, maknanya kandungannya. Kalau kita ngaji gitu. itu tartil dulu. Saya kadang suka malu kalau ngaji tuh. Jadi kadang panjang suka pendek, pendek suka panjang. Nih, itu mah dia mau pamer Pak Ustadz, pakai toa-toa gitu nggak boleh, ria itu. Apalagi kalau kita Biar kedengar kampung sebelah. apalagi kalau kita tuh ngajinya masih gimana gitu kan. Iya. Yang pakai pengarah suara kayak gitu, yang gitu kedengeran orang banyak gitu kan. Tuh kalau ini mah enak ya. Wah, enak nih kayak gini nih. Ini lagu siapa? Ini siapa nih yang ngaji? Bukan Mang Gadang kan? Pak Ustadz Sukri itu mah. Oh, pada Sukri itu ya. Pak
Pak Ustadz, nih kan sekarang di era digital kayak sekarang nih, dimana semuanya serba cepat dan aksesnya gampang gitu ya. Terus gimana nih biar tetap konsisten baca Al-Quran itu Pak Ustadz? Apalagi kayak zaman now gitu, udahlah baca Al-Quran mah nanti aja, kita mah kemana dulu gitu. Ya pertama itu Gampang kita itu harus ini. prioritas, ya. Kita harus mengatur waktu, manajemen waktu di mana untuk baca Al-Quran. Itu jadi bagaimana upayakan kita metode Al-Quran itu supaya yang lebih mudah dipahami, gitu kan, relevan gitu, yang tidak menjenuhkan. Biar kita itu selalu seneng gitu baca Quran gitu tuh. Ada nggak sih Pak Ustadz triknya Pak Ustadz biar kita nggak nyekrol HP terus, biar kita tertarik membaca Al-Quran, ada nggak sih maksudnya? Ada, jangan bawa HP. Pak Ustadz mah, aku nggak bisa sekarang mau ngebawa HP. Ya, Pak Ustadz. gimana kan? Nggak bisa. Kalau sesuatu tuh ada di kita, dipegang kita, ya otomatis kan? Dekat sama kita, ya otomatis nanti. Selalu itu lagi. Makanya ganti sekarang itu, bawanya Al-Quran. Biasa bawa tablet kan, bawa HP. Iya gitu. Kayak PR-in tuh kan megangnya Al-Quran aja gitu. Walaupun gitu. sampingnya HP, yang Iya. penting ada Al-Qurannya. Ya mah ini Pak Ustadz nih. Tapi kalau ini mah kalah nih kayaknya nih. Kayak Yang pertama yang kali di itu, dibuka kan Ustaz. ada HP bukan Quran ini. Jadi ini live TikTok dia tuh. Iya. Iya gini. Biar diituin orang-orang sambil ngaji gitu. Gimana tuh Pak Ustadz kalau gitu? Pamer nggak maksudnya itu? Ya, Iya. kalau masalah Live di live-in di maksudnya live ngaji di live tergantung niatnya. Hmm. Tergantung niatnya. Kalau tujuannya kita mau ria, pamer buat gini-gini orang gitu, baru itu namanya pamer. Ria namanya. Tapi kalau untuk dakwah, ya gitu kan, agar orang itu mau mendengarkan bacaan Quran saya, gitu, maka itu nggak pamer namanya. Iya. Pak Ustadz, kan sekarang zamannya internet gitu kan, terus banyak berita hoax sama Iya. palsu gitulah. Gimana jadi Al-Quran jadi pedoman itu tuh Pak Ustadz, biar itu? Nggak mudah terpengaruh Biar lagi. gue Iya, gak terpengaruh iya. sama berita hoax seperti itu. Maka tadi itu, kita itu harus mempelajari Al-Quran sesuai dengan maknanya, biar tahu masalah-masalah hukumnya. Ketika ada hal-hal seperti itu, kita tuh udah punya pengetahuan tentang itu, sehingga kita tidak terpengaruh oleh itu. Itu. Apa benar Pak Ustadz katanya kalau baca Al-Quran itu satu huruf pahalanya besar ya Pak Ustadz dibanding nonton YouTube gitu? Iyalah, nonton Iyalah. YouTube juga ada pahala. Kan kalau nonton YouTube malah langsung kelihatan tuh maksudnya kita ketawa gitu. Iya. Iya. Makanya kalau mau dapat pahala YouTube dia itu yang YouTube lagi Yang baca ngaji-ngaji Quran, yang ya. ngaji-ngaji, Kirain yang YouTube yang tausiah gitu tuh. Ini yang ketawa-ketawa. Biar nggak stres Pak Ustadz. Iya. Jadi makanya nonton kan Iya, jadi ketawa-ketawa. baca Al-Quran itu akan mendapatkan pahala. Satu huruf 10 pahala Pak Ustadz gitu. Iya, satu huruf itu satu pahala. Oh, misalnya kalau baca 10. alif itu 10 gitu. 10. Berarti kalau Bismillah ada berapa tuh? Kalau Coba 10. hitung, coba. Bismillah. B. B, kok baca ya kali B. Itu Ba. Iya. BIB. Ih, parah. Makanya nih kata Rasulullah, Parah. Bismillah. Tadi BIB parah banget. Bi. Masa ngatain Tiga, BIB sin, parah bin. banget. Iya. Malah 4, 7. Iya. Iya, 7. 7. Ba, 7 huruf. sin, mim, Ya. lam, Alif, lam, ha. Lam H. Berapa jumlah itu? Bismillah. 6, 7. 7. 70 berarti dapat 70. 70 dapatnya itu. Baru Bismillah doang itu. Baru Ustaznya. bismillah. Itu. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang membaca kitabnya Allah, maka dia akan mendapatkan pahala satu kebaikan. Wal asru bi asri amsalihha. Satu kebaikan dibalas dengan 10. Apalagi Kata Rasulullah, alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi 3 3 huruf. huruf. Alif lam mim. Coba alif lam mim itu sudah Kalau 3. dipanjangin tambah lagi nggak tuh Pak Stan? Enggak, tetap Alif huruf. lam, itu kan panjang. Kalau itu tadinya aja. Oh, tadinya aja. Matnya aja. Dan Tetap lam hurufnya mah Huruf Satu. apa satu? ya, gitu. Gitu. Berarti kalau apalagi kalau Ramadan ini itu kali itu kali. Apalagi kalau bulan Ramadan suci, Masya Allah. Digandakan, Ya, ya. digandakan.
lebih daripada itu. Masya Allah itu. Ini pahala sunnah ya di bulan Ramadan ini itu pahalanya seperti pahala wajib. Tuh. Kayak ngaji kayak gitu yang Iya, sunnah itu ya. Masya Allah luar biasa. Kadang- Kadang jangan disia-siakan lah Mang Dadang. Saya udah Pak Ustadz, kadang suka niat kan katanya niat juga udah dapat pahala tuh. Itu saya niat terus tiap hari tuh. Ya gitu ya. Niatnya mau ngaji lah gitu. Niatnya doang, nggak Bukan dilaksanain. niat kayak seperti itu. Artinya yang niat mendapat pahala itu memang niat yang sudah bulat gitu tuh. Tuh, terus Yang dilaksanakan benar-benar ya Pak Ustadz. dilaksanakan. Tuh. Tapi ada gangguan gitu. Udah tekad mau melaksanakan ini nih kebaikan ini tuh. Tapi ada gangguan, ada hal-hal yang bisa mencegah itu. Iya, saya Sehingga juga niat, saya Pak tidak Ustadz. melakukannya, baru itu yang Saya juga niat, kadang Oh, lihat niat HP doang, lagi gimana? gitu ya. Besok ntar niat lagi, dan besok Itu ada mah, lah gitu. itu mah niatnya doang terus dibisikin sama setan di sini. Ayo main Enak HP, ayo gewe. main HP gitu. enak dong aku niat tuh. Mama, niat. Udah saya niat aja. Besoknya niat lagi. Besoknya niat lagi. Gitu. Niat aja dulu gitu ya. Iya, niat terus tiap hari niat terus jadi enggak ininya. Ustadz, katanya kan banyak orang yang bilang Al-Quran itu obat hati. Nah, jadi sekarang kan banyak tuh orang stres, Ada orang juga obat patah saraf. hati. Hah? Ada juga obat saraf. Ih, parah banget masa Al-Quran digituin. Ada obat saraf ada juga, ada teman Iya. saya obat saraf. Ya, Al-Quran itu syifa, obat. Itu semua. Syifa. Asyifa. Baik jasmani maupun rohani. Baik hati maupun badan. Gitu. Enggak hanya obat hati. Munazzilul Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil, itu syifa, itu buat jasmani dan rohani. Nah, bagaimana supaya Al-Qur'an itu benar-benar menjadi syifa dalam diri kita, khususnya ke hati kita? Gimana tuh? Pertama, kita niat baca Al-Qur'annya harus ikhlas, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita menghayati ya kandungan di dalam Al-Qur'an itu. Kita harus benar-benar meresapi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keberkahan kemuliaan Al-Qur'an itu bisa masuk ke jiwa kita, ke diri kita. Itu akan menjadi satu obat dalam diri kita, hati kita. Kalau kita bacanya hatinya kemana-mana, ya kan? Nih, mengadang ngebaca Qul a'udzu birabbin nas, hatinya kemana-mana. Jadi apa yang kita baca itu nggak berpengaruh dalam hati kita, sehingga nanti stres aja mengadangnya. Udah banyak bon di warung Po Erin, Iya. pusing kan? Iya. Itu mau lebaran, gitu. Berarti emang harus fokus ya Pak Harus Ustadz ya. fokus. Ya, yang pertama niat yang itu, niat yang ikhlas bersama Insya Allah. Iya. Niatnya itu. Kalau ada nggak sih Pak Ustadz perbedaannya atau kelebihan misalnya kita baca Al-Quran di handphone sama Al-Quran langsung kayak gitu, sama aja apa gimana? Apa ada punya perbedaannya Pak Ustadz? Ada perbedaannya. Kalau kita baca Al-Quran di HP sama yang Al-Quran gitu, Asli, iya. asli fisik gitu ya, Fisik. langsung. Jadi yang perbedaannya itu gini, kita itu kurang mendapatkan spiritualnya, itu saja. Kalau kita baca dapat pahala sama, ya kan? Baca di HP, baca Quran dapat pahala, yang langsung dapat pahala, gitu kan? Cuma yang tidak dapat itu adalah kespiritualan. Jadi Al-Quran itu yang belum dapat kalau di Lebih HP. ini aja ya. Ya. Kalau langsung kan lebih interaksinya langsung gitu tuh. Langsung kita. Itulah yang akan mendapatkan spiritual dalam diri kita. Itu hanya itu saja cuma ada perbedaan. Gitu. Ustadz, dulu pas saya kecil mah ya ngajinya harus sama guru gitu. Terus sekarang mah ada podcast, ada YouTube, itu emang boleh kayak gitu Pak Ustadz? Boleh aja. Kita belajar Ngaji apa dulu tapi kan Al-Quran tadi. Oh, iya. Belajar Ngaji Al-Quran. Al-Quran ya. Iya, belajar Al-Quran dari medsos gitu ya. Jadi pas ke segala macam itu boleh-boleh saja, gitu kan. Boleh-boleh saja. Yang penting sumbernya harus diketahui, gitu. oh, gitu ya.
Jadi Iya. biar nggak salah Pak Ya, Ustadz. biar ya. nggak salah. Karena kebanyakan sekarang banyak yang ngaji cuma ngeliat atau nonton di YouTube doang Nonton Pak di Ustadz, doang, ya kan. Jadi memang sebaiknya mah harus Ya, sebaiknya didampingi. itu harus didampingi oleh orang guru. Karena kalau didampingi seorang guru itu jauh dari kesalahan. Kita bisa bertanya juga Pak Ustadz, Bisa ya. bertanya. Langsung interaktif Gitu, lah ya. bisa gitu. interaktif. Ya, Pak Ustadz, apa ya kira-kira apa yang Pak Ustadz yang bisa dipetik Pak Ustadz dari dari malam Nuzulul Nuzulul Quran Quran. ini Pak, buat mungkin buat para remaja nih yang biasa Iya. main handphone atau yang maksud tadi itu. Jangan remaja terus disalahin remaja. Ya kan remaja yang main handphone, bapak-bapak mah udah nggak main handphone, Mainnya apa? mainnya. Nah, jadi gini Madang ya. Jadi di dalam Nuzulul Quran ini kita harus lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih memperbanyak baca Al-Qur'an, cinta Al-Qur'an, jadi jadikanlah Al-Qur'an itu sebagai sahabat kita dalam kehidupan sehari-hari dan amalkan apa yang ada di Al-Qur'an dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Tingkatkan ya Ya Pak Ustadz, berarti kualitasnya saya Iya. dan dalam berbuat ini, Pak Amadin ya. Jangan Saya- sampai kita sia-siakan. main ke Bapak Ustadz belajar ngaji Pak Ustadz. Ya, siap. Jangan Saya ngomong tunggu. doang. Jangan ngomong dong ya. Saya kan berniat baik. insyaallah. Ya. Nah, niat aja dulu. Jangan niat dulu, jangan niat doang gitu toh. Iya, Ah, nanti harus lah saya. buktikan dengan perbuatan. Kalau ada waktu nanti Pak Ustadz.